Etnis Rohingya awalnya diterima, kok sekarang ditolak warga Aceh? Siapa dan kenapa mereka mengungsi? Dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Mari kita simak penjelasan Dr. Asep Ahmad Hidayat, M.A.G., Lektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Penting untuk disampaikan secara historis mengapa mereka begitu. Perlu dipahami tentang keberadaan mereka dan perlu dilakukan pembinaan secara kultur yang mendekatkan ke Nusantara. Kalau memang eh, para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia misalnya dan yang ada di Malaysia bersama dengan lembaga-lembaga resmi UNHCR dan negara-negara ASEAN harus terlibat. Persoalan Rohingya ini adalah bukan persoalan pembunuhan etnis tanpa berpengaruh terhadap kawasan. Persoalan konflik Rohingya itu juga akan mengganggu kan struktur ekonomi, keamanan gitu kan. Nah, ini perlu keterlibatan negara-negara ASEAN, pemimpin ASEAN terutama Indonesia, bagaimana mengembalikan status Rohingya seperti pada masa pemerintahan Perdana Menteri UNU 1952, bahwa etnis Muslim itu diakui sebagai warga negara asli Burma atau Myanmar kalau hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya saya sudah nulis, ada buku yang baru terbit sebetulnya, ada di Gramedia juga. Sejarah Islam di subkawasan Indochina, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Karena memang saya adalah ahlinya di studi kawasan, sejarah kawasan. Jadi memang agak cocok lah kalau diskusi, ngobrol mengenai ini dengan saya. Gitu kan. Karena bidang ini yang saya asuh sejak saya jadi dosen gitu. Mengenai Rohingya ini memang menarik gitu ya. Setelah banyak peristiwa-peristiwa 2012 gitu kan, 2013 puncak 2015 sampai hari ini yang masif di media massa, dan kesininya juga sampai kepada medsos ya, baik itu di FB, di YouTube maupun di Twitter, bahkan di TikTok juga sekarang sudah mulai muncul tentang Rohingya. Rohingya itu adalah sebuah etnis Muslim. Sebenarnya Muslim di Myanmar atau yang disebut oleh Kang Jaki ada Burma, itu sebenarnya ada beberapa kelompok Muslim. Meskipun mayoritas di Myanmar itu beragama Buddha, tapi ada beberapa kelompok Muslim yang sebelum saya bicara soal Muslim Rohingya ya. Pertama adalah kelompok Muslim Bamar. Kelompok Muslim Bamar adalah kelompok Muslim Bamar yaitu keturunan Burma. Mereka ini sudah masuk Islam pada masa Raja-Raja Burma. Pada masa Raja-Raja Burma. Orang Burma ini atau Muslim Burma ini disebut juga Jarbani atau Jaidabai. Kadang-kadang dibacanya Jaitapai ya, karena memang Myanmar agak terpengaruh oleh eh, leksikal dan aksentuasi dari fonologi orang-orang Tiongkok. Ini pada abad ke-13, abad ke-14 Masehi, mereka Muslim Bamar ini mengabdi kepada raja-raja Burma yang menganut Buddha, agama Buddha Theravada. Nah, singkat saja, yang kedua adalah kelompok Muslim Khmer. Khmer ini adalah kelompok Muslim yang berasal dari bahasa Kamen itu artinya busur dari bahasa Persia. Nah, ini merupakan keturunan dari Mughal dan Shah dari kerajaan Mughal di India. Kita tahu bahwa kerajaan Mughal itu pernah menjadi sebuah kerajaan Islam besar ya, tiga kerajaan Islam besar bersama Ottoman dan Safawi. Setelah jatuhnya dinasti-dinasti di Asia Barat dan di
Spanyol gitu. Nah, kelompok Khamen ini adalah kelompok yang dari dinasti Mughal di India yang lari cari perlindungan ke daerah Burma dan beranak pinak. Jadi dari Menak ya pertengkaran lah, misalnya pertengkaran antara putra kota satu dengan kota yang lain. Nah inilah Khamen yang nantinya Muslim Khamen ini ahli busur, ahli panah dan banyak membantu kerajaan Burma. Karena kerajaan Burma itu banyak sebetulnya dinasti-dinasti dan terjadi peperangan. Disatukan oleh kerajaan satu lagi, disatukan lagi, perang lagi begitu. Kemudian yang kedua adalah kelompok Muslim India. Kelompok Muslim India adalah kelompok Muslim yang merupakan kumpulan Muslim yang dulunya India British gitu kan, yang dulu bersatu. Nah setelah Perang Dunia Kedua menjadi empat negara, gitu kan. Empat negara yaitu Pakistan, sebenarnya dua dulu Pakistan dan India, kemudian nanti tahun 70-an berubah Pakistan Timur memisahkannya jadi Bangladesh dan Bhutan. Sebetulnya Bhutan langsung merdeka ya. Nah, kelompok Muslim India ini adalah terutama banyaknya pada tahun 1937 karena memang membantu pembangunan Inggris ya, pembangunan yang dikerjakan, yang diprogramkan oleh koloni Inggris di sana, terutama bidang pertanian dan perdagangan, karena dianggap pada masa itu suku-suku Burma tidak mampu eh, melakukan Burma 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 Buddhis ya tidak cakap dalam perekonomian. Nah itu didatangkan besar-besaran sebetulnya oleh Inggris. Nah kemudian yang ketiga, yang keempat adalah mungkin ini baru didengar juga ya, ada kelompok Muslim Pantai. Muslim Pantai ini namanya juga sama, Muslim Tionghoa. Kalau di Thailand ada namanya Muslim Qingwai. Qingwang itu adalah Muslim Tionghoa juga. Muslim Pantai ini adalah Muslim Tionghoa sebetulnya dari suku Huayui dari Tiongkok. Mereka beranak pinang di perbatasan Burma dan Tiongkok serta di daerah Laos dan Vietnam. Mereka ini sebetulnya keturunan Karapan. Karapan itu adalah pedagang-pedagang yang ya ada kulinya gitu ya dan mengantar-mengantar kapilah dan pedagang-pedagang Karapan yang menggunakan keledai dan menggunakan kuda-kuda ya pada masa itu. Nah, mereka ini disebut oleh bahasa Burma, bahasa Myanmar disebut Muslim Pantai atau juga dikatakan identik dengan kata San Pangsi yaitu sebutan Loruma untuk Muslim Tionghoa. Jadi kalau kalau orang orang Burma itu menyebut Muslim Tionghoa itu dengan sekali lagi adalah Shan Fang Shi. Shan Fang Shi itu adalah untuk Muslim Tionghoa khusus dari suku Hui. Hui itu adalah suku Han. Kita tahu di Tiongkok itu ada beberapa etnis yang besar yaitu Han, Manchu. Nah, Manchu kemudian ada Hui. Hui itu adalah dari suku Han yang sudah masuk Islam, kemudian beranak pinang, bernikah dengan orang Arab, dengan orang Persia, memiliki wajah yang agak sedikit berbeda ya, dan tradisi berbeda. Nah, mereka ini di antara kegiatannya adalah berdagang, terutama berasal dari untuk kasus pantai di Burma ini dari wilayah Yunan ya, dan Sengsu ya, Yunan ya. Kita Yunan sampai hari ini juga banyak Muslim di Yunan itu. Kalau di distrik Siantang saya tahu itu seperti bahkan kalah Garut atau Bandung itu ya Muslimnya.
Mereka 7 juta tapi kegiatannya nggak ada, seperti bukan di sebuah negara komunis. Ramai sekali kegiatan muslimnya, tenang, dan kulturnya begitu bagus, keislamannya, kemudian eh, masjid-masjid juga begitu banyak yang besar-besar, bagus-bagus untuk hari ini gitu ya. Nah, musim pantai ini selanjutnya lebih besar lagi itu setelah terjadi perang sipil ya. Perang sipil di Tiongkok antara kelompok Kuomintang ya, yang mendukung Republik Tiongkok yang digagas oleh Sun Yat-sen dengan Partai Komunis PKC yang nanti dibidani oleh tiga geng ya, diantaranya ada Mao Zedong yang berhasil mengalahkan kekuatan Kuomintang. Kuomintang itu eh, panglimanya, Kuomintang panglima perangnya itu atau jenderal yang paling terkenal itu adalah Muslim Huaiyui. Muslim Hui ini eh, melarikan diri bersama panglimanya karena memang di Tiongkok itu Muslim itu sebetulnya sudah abad ke-7. Saya menggunakan melahirkan teori dua tentang masuknya Islam di Tiongkok, yaitu teori darat dan teori laut. Itu teori saya. Seperti halnya masuknya Islam di Nusantara itu bukan Gujarat, tetapi saya sebut India. Di dalamnya ada Bengali, ada Gujarat, dan ada India Selatan. Jadi saya menggugurkan teori yang sudah ada, dan saya juga menawarkan teori masuknya Islam di Nusantara, di Indonesia terutama, adalah dari Cina dan dari Campak atau Indochina. Itu, nah saya ulangi lagi, ketika pecah perang itu dan kekalahan Kuomintang, 20.000 pasukan di bawah pimpinan Muslim itu menyeberang ke Formosa dan tetap mendirikan negara Republik Tiongkok yang sekarang kita kenal menjadi Taiwan. Sementara itu ada 5.000 yang nyebrang ke daerah Burma, di daerah Van Long. Nah itu sebut pantai. Dari utara nanti berdagang ke bawah sampai ke Yangon, dia kemudian dikenal oleh orang-orang Burma menjadi Muslim eh, pantai. Pada masa Jepang itu Muslim Muslim pantai itu dihabisi, tapi tidak berhasil gitu Jepang itu, karena memang perlawanan baik yang dari Kuomintang maupun dari PKC yang sangat gigih pada masa itu, diantaranya adalah para pejuang Muslim, karena Muslim terbagi dua, ya kayak kita lah, ada yang masuk PDI, ada yang masuk P3 gitu kan, PBB, Kang Jaki gitu ya. Nah, Muslim juga terbagi dua, ada yang PKC, ada yang ke Kuomintang. Nah, di Panglong inilah sebut dengan Muslim Pantai. Di Burma disebut Muslim Pantai. Kalau di Thailand disebut Singwa. Nah, sekali lagi itu kelompok yang ketiga Muslim di Myanmar atau di Burma pada masa sebelum kemerdekaan atau sebelum tahun 70-an. Nah, yang selanjutnya adalah kelompok Muslim Rohingya. Kelompok Muslim inilah yang menjadi persoalan sekarang hari ini. Nanti kita akan bahas. Saya hanya memperkenalkan aja, ada beberapa catatan. Jadi tidak hanya Muslim Rohingya yang hidup di Myanmar itu. Kita akan akhirkan tentang Muslim Rohingya ini. Selanjutnya ada kelompok Muslim Melayu. Kelompok Muslim Melayu itu di perbatasan Myanmar dengan Kedah. Dan sampai hari ini mereka aman menggunakan bahasa Melayu. Kegiatannya adalah bertani, terutama 70% adalah nelayan menggunakan bahasa Melayu Kedah. Melayu Kedah itu persis seperti bahasa Indonesia, tidak seperti bahasa Patani misalnya makan, make, kemudian kalau tidak ada macam apa, mereka tuh bagaimana Kedah itu kan, membaca membaca saja gitu. Jadi
lahjahnya, dialeknya seperti bahasa Indonesia. Nah, itu kelompok-kelompok Muslim yang ada di Myanmar. Nah, bagaimana sentimen Muslim, apa sentimen anti Muslim itu sebetulnya dipicu oleh beberapa alasan. Ini bukan hanya ke Rohingya. Yang pertama dalam tulisan saya di dalam buku ini, pertama setelah Burma dikuasai oleh British atau Inggris, itu jumlah etnis India dari hari ke hari terus-menerus bertambah. Ya campur, ada yang Muslim, ada yang Hindu, dan kebanyakan Muslim kebetulan yang datang ke Burma pada masa itu. Jadi terutama mengalahkan penduduk Yangon, ya, ibu kota Burma. Kedua, orang-orang India pada masa pemerintahan Inggris memiliki peran penting karena mungkin akomodatifnya. Jadi banyak memiliki kedudukan-kedudukan baik di pemerintahan maupun di militer, bahkan di bidang perdagangan, ya, diistimewakan oleh pemerintahan Inggris. Nah, yang ketiga adalah ada faktor warna kulit dan ras India itu berbeda dengan masyarakat etnis Burma pada umumnya. Kita tahu bahwa India itu adalah etnisnya rumpun Indo-Arya, Indo-Arya. Jadi ini warna kulit juga berbeda, tingginya berbeda gitu kan. Sementara Burma itu adalah Sino-Tibetian, Sino-Tibetian. Jadi orang Burma itu campuran Sino, Cina dan Tibetian sebetulnya. Sebetulnya rasnya dari Mongolia seperti kita. Cuma sudah bercampur antara Mongolit Tibet dan Cina menjadi eh, rupanya agak agak sedikit punya karakteristik yang berbeda dengan kawan-kawan etnis di Asia Tenggara. Nah, keempat, bahwa pada 1930 itu harga beras anjlok selama resesi ekonomi dalam tahun tersebut. Dan itu membuat orang-orang Burma, masyarakat Burma itu menentang kebijakan-kebijakan Inggris dan melakukan aksi-aksi. Dan terjadilah di situ eh, apa kritik-kritik, ya, termasuk demonstrasi-demonstrasi oleh kelompok nasionalis Buddhis Burma. Kenapa begitu? Ada sebuah kebijakan dari Inggris ketika krisis beras itu begitu susah, orang-orang Inggris itu mendatangkan India dan memberikan hak istimewa kepada Muslim Rakhine. Delapan, ketika kaum nasionalis Burma berhasil mendirikan sebuah negara merdeka dalam pembentukan musyawarah penentuan negaranya akan bagaimana, apa dalam bentuk apa sistem pemerintahannya, itu Muslim, kelompok Muslim tidak dilibatkan, terutama Muslim Rakhine pada masa itu. Nah, disitulah menjadi sebuah eh, sentimen anti Muslim terus berkembang menjadi mengkristal, dan sebetulnya penganiayaan terhadap Muslim itu bukan hanya pada masa atau diskriminasi orang-orang Burma terhadap Muslim itu bukan hanya pada masa kemerdekaan, tetapi juga pada masa raja-raja sebelum dikuasai oleh British. Nah, itu yang pertama. Nah, saya akan bicara sedikit itu latar belakang sentimen anti Islam. Nah, bagaimana eh, Rohingya ini? Kedengaran ya yang mulia? Ulangin. Kedengaran? Jelas, jelas, jelas. Ya, oke. Jelas. Nah, Rohingya saya sebut tadi kelompok yang saya sebut tadi, ya, kelompok Muslim yang saya sebutkan tadi adalah diantaranya yang menjadi pembahasan kita adalah kelompok Muslim Rohingya. Kelompok Muslim Rohingya itu adalah
kelompok Muslim yang ada di distrik Arakan hari ini. Arakan atau Rakhine itu merupakan salah satu negara bagian di Myanmar. Ia berbatasan langsung dengan Bangladesh. Nah, Muslim Arakan itu sebetulnya sudah lama sebelum kerajaan Burma berkembang. Di situ eh, ada beberapa kerajaan Islam dan itu adalah campuran dari bangsa Arab, kemudian Persia, India, Bengali, ya, yang disebut Bengali itu Bangladesh. Nah, banyak banyak peristiwa sebetulnya, banyak peristiwa ketika Kesultanan Rakhine itu berdiri dan dan menjadi sebuah kerajaan yang kuat hingga abad ke-17 sebetulnya, 17 Masehi. Baru setelah itu abad ke-17 itu dikupdet oleh kerajaan Kambuang dari Burma. Dinasti Kambuang itu cukup besar ya. Sementara kerajaan Arakan yang sampai bukan abad ke-17, abad ke-18 itu adalah dinasti Merauke. Jadi Merauke itu kalau orang bahasa Birma itu Meraku strip U gitu kan. Itu ditaklukkan pada 9 Januari 1785 oleh dinasti Kambuang Burma. Nah, disitulah terjadi penindasan juga di situ oleh Kambuang. Kerajaan Kambuang baru setelah ditaklukkan oleh Inggris, ya, oleh Inggris, Raken itu 1937 masuklah di bawah British dan mendapat hak istimewa, terutama dalam bentuk pertanian padi pada masa itu. Nah, jadi itu adalah di Arakan, atau disebut Raken. Jadi kerajaan ada kesultanan di situ. Sebelum di bawah ya, sebelum di selatan ada kerajaan-kerajaan Buddha Trepada. Nah, kemudian dari mana itu istilah Rohingya? Rohingya itu sebetulnya ya masyarakat Muslim Arakan itu sebenarnya keturunan Muslim awal utama itu adalah dari sekali lagi dari bangsa Arab, Mur dan Persia, Turki, Mughal dan Bengali dan bercampur nanti dengan bahasa tempatan dengan bangsa tempatan menjadi sebuah bangsa Muslim atau etnogeografis Muslim pada masa itu dan terus berkembang gitu ya. Nah, kemudian istilah Rohingya itu beberapa macam teori tentang istilah Rohingya itu banyak macam teorinya. Pertama, merujuk pada konteks sebuah negara Arakan. Ya, pertama Rohingya itu merujuk pada sebuah negara Arakan zaman prakolonial. Ada juga yang menghubungkan kata Rohingya itu dengan kata Rohang, yaitu penduduk Muslim awal di Arakan. Kemudian kata Rohingya juga sering dikaitkan dengan kata Rohingya dan Ruanga, yaitu kata yang merujuk pada sebuah etnis di Arakan pada zaman prakolonial dan kolonial Inggris di Myanmar. Kemudian beberapa orang juga misalnya dari Pakistan, dari India mengatakan bahwa Rohingya itu berasal dari kata Arab, raham yang berarti simpati. Dan banyaklah teori-teori, tapi intinya bahwa Rohingya itu adalah merujuk pada sebuah etno religius Muslim di negara bagian Rakhine Utara yang sudah hidup selama berabad-abad, terutama sejak abad ke-7 Masehi. Nah, jadi Rohingya itu bukan hanya yang kita lihat seperti sebutan Rohingya itu bukan hanya kelihatan seperti yang ngungsi hari ini, ya. Yang ada juga yang kayak mungkin kayak Kang Jaki, kayak Mas Lalu, kayak Mang Dadan gitu kan, wajah-wajahnya itu. Yang penting adalah Rohingya disebutnya karena memang dianggap bahwa itu adalah Muslim karena anti Muslim. Nah, jadi itu utamanya. Nah, ketika ketika terjadi clash terus antara antara Muslim, tumbuhnya Muslim, kelompok Muslim, baik kelompok Burma
Bamar sebut India tadi, sekali lagi kelompok Buddhis nasional atau nasionalis Buddhis itu anti terhadap kelompok Muslim. Saya sebutkan tadi ada bersentimen karena ada bangsa India yang berbeda gitu kan. Akhirnya juga merembet kepada Muslim Rohingya diarahkan yang sudah tinggal berlama-lama sejak abad ke-7 Masehi. Jadi itu sebetulnya. Jadi dipicu oleh persoalan kebijakan Inggris yang membawa Muslim India dan akhirnya juga disamaratakan Muslim diberikan hak istimewa baik di politik maupun di perdagangan. Nah, ketika ketika Perdana Menteri UNU mengakui Muslim sebagai kelompok, ya kelompok Muslim yang asli dari penduduk Myanmar, tapi kelompok nasionalis Buddhis yang lainnya tidak mengakui. UNU 1952 akan mengakui itu. Kemudian setelah dikudeta oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, status umat Islam berubah menjadi lebih buruk. Kalau UNU masih mengakui, gitu. Ya temannya Soekarno kan itu. Nah, kemudian penindasan itu Muslim terus baik ke kelompok India maupun kelompok yang lainnya. Kemudian pada 1978 itu ada sebut dengan Operasi Raja Naga atau Nagamil. Dimulai dari desa Sakipara, distrik Streetway pada 6 Februari 1978. Nah, di desa ini pihak militer melakukan penangkapan massal guard sipil. Dalam rentang waktu yang begitu tidak lama, 200.000 sampai 250.000 orang mengungsi ke Bangladesh. Nah, sebagian besar adalah Muslim Rohingya. Bahkan ada yang menyebut 300.000 Muslim. Kemudian pada masa pemerintahan junta militer 2012-2013, sentimen anti-Islam itu begitu kuat, terutama kelompok Rohingya. Nah, pada masa inilah benar-benar menjadi bangsa Rohingya menjadi stateless, tidak memiliki negara karena kartu putih atau semacam KTP itu sebenarnya oleh kaum nasionalis Buddhis Burma diusulkan itu untuk tidak diakui, sehingga KTP kalau kita sebut kartu penduduk ya itu mereka tidak diakui dan sekaligus bahwa kelompok Muslim Rohingya menjadi tidak memiliki negara atau stateless. Nah, sejak 1982 maka terjadilah penindasan karena dianggap bahwa itu bukan bangsa Burma, bukan bangsa Burma. Penindasan kita tahu puncaknya 2012 sampai hari ini banyak yang meninggal segala macam, maka culture pun juga terbabat. Yang tadinya Muslim Rakhine itu memiliki peradaban, kebudayaan, ada pondok, kalau udah bahasa kita ini ya, ada sekolah-sekolah Islam, mereka tercerabut. Banyak orang juga tidak memiliki keturunannya atau anak cucunya itu tidak sekolah, tidak mendapatkan pendidikan karena hidupnya dikejar-kejar. Kecuali kalau orang-orang yang memiliki peluang, terutama dia memiliki jaringan dengan Pakistan, India, atau Eropa dan Arab, banyak mereka yang sekolah atau kuliah di situ karena memiliki biaya yang cukup banyak. Nah, mereka termasuk orang-orang yang terpelajar yang pada akhirnya pada zaman sekarang ini, periode hari ini, mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Myanmar untuk memperjuangkan status Rohingya. Nah, jadi mengapa bangsa Rohingya hari ini begitu? Ya, katakanlah mereka itu kurang beradab karena memang hidup seperti nomaden. Jangankan berpikir sempat berpikir mayoritasnya sempat berpikir tentang berperadaban, berpendidikan, ya, bergaul, ya tuh mereka ini untuk cari selamat karena terus dibabat habis. Katakanlah misalnya yang Perdana Menteri yang perempuan yang mendapatkan Nobel ya
ya Nobel perdamaian, Nobel ahli demokrasi segala macam, itu juga sentimen anti Muslimnya sangat kuat, terutama Rohingya. Jadi tetap aja Rohingya tetap harus dihabisi dari dari bumi Myanmar karena dianggap itu bukan bangsa mereka. Padahal sebelum kerajaan atau dinasti Kambuang, Rakhine itu ada sebuah negara wilayah Muslim, Kesultanan Muslim yang beberapa kali menyelamatkan bangsa Burma sebetulnya dari kekerasan bangsa Eropa. Portugis, Spanyol membantu sebetulnya. Tapi mungkin karena antipati pada masa DPD Impera British, dan karena British mengambil kaum Muslim ya pada masa itu. Nah, eh, akibat daripada pelarian-pelarian semacam itu, maka kulturnya juga tercerabut, culture-nya juga tercerabut, tidak memiliki kepribadian, pendidikannya sangat lemah, generasi-generasinya, kemudian juga ekonominya sangat lemah. Nah, bagaimana mereka ini sampai hari ini kalau kasus Aceh, dan tidak hanya orang Aceh yang menolak, tetapi juga Malaysia karena mungkin tidak apa namanya tidak belajar terhadap bangsa tetangganya karena sibuk gitu kan untuk menyelamatkan diri gitu. Ditambah juga kelompok kelompok Rohingya ini adalah lebih dominan percampuran Arab, India, Bengal. Karena Bengal itu Bangladesh, kemudian kultur Indianya kuat, kultur Arabnya kuat, Persianya kuat. Jadi agak susah juga untuk bergaul atau beradaptasi dengan bangsa-bangsa di daerah selatan gitu kan, Melayu, Thailand gitu kan. Itu lebih itu diantaranya. Nah, menurut pendapat saya ada beberapa hal harus dilakukan. Penting untuk disampaikan secara historis mengapa mereka begitu. Perlu dipahami tentang keberadaan mereka dan perlu dilakukan pembinaan secara kultur yang mendekatkan ke Nusantara. Kalau memang eh, para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia misalnya dan yang ada di Malaysia bersama dengan lembaga-lembaga resmi UNHCR dan negara-negara ASEAN harus terlibat. Persoalan Rohingya ini adalah bukan persoalan pembunuhan etnis tanpa berpengaruh terhadap kawasan. Persoalan konflik Rohingya itu juga akan mengganggu kan struktur ekonomi, keamanan gitu kan. Nah, ini perlu keterlibatan negara-negara ASEAN, pemimpin ASEAN terutama Indonesia, bagaimana mengembalikan status Rohingya seperti pada masa pemerintahan Perdana Menteri UNU 1952 bahwa etnis Muslim itu diakui sebagai warga negara asli Burma atau Myanmar kalau hari ini. Nah, itu perlu ada langkah-langkah diplomatis. Langkah-langkah diplomatis yang dilakukan secara regional. Itu adalah kebijakan politiknya, kebijakan politik kawasan, artinya keterlibatan negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana kasus yang hari ini? Otomatis kasus yang hari ini maka yang ada di Aceh atau di yang lainnya itu perlu dibina dengan secara sabar. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban bukan hanya sebagai aspek ditinjau dari aspek agama, tetapi juga dari aspek konstitusi kita dan tata gaul udah lewat dari tadi saya nunggu ya agak lama. Jadi dari ulang ini ada sedikit gangguan. Udah nggak usah. Jadi eh, sekali lagi perlu adanya keterlibatan dan pendekatan. Pertama pendekatan geopolitik berarti melibatkan negara pimpinan ASEAN bersama dengan UNHCR. Yang kedua pendekatan kultural. Yang ketiga pendekatan histori. Dan yang keempatlah pendekatan agama. Pendekatan agama Islam ini
penting gitu. Kalau misalnya orang kita baca Yasin, mereka Yasin wal Qur'anil Hakim gitu kan. Kalau Kang Jaki kan jarang baca Yasinan karena mungkin agak sedikit pengaruh persisnya kan. Ya seperti misalnya teman-teman yang ditangkap di Nyoro gitu kan, karena memang wanitanya Muslim itu dibekali oleh orang tuanya yang seorang wartawati itu, ya surat Yasin yang kayak gini-gini yang suka kalau 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 apa namanya kematian gitu kan, ada upacara kematian dia bawa-bawa itu mungkin orang tuanya hanya tahu itu aja. Haji Musarif, Ya, ketika ditangkap itu baca surat Haji Yasin, Musarif. Yasin wal Qur'anil Hakim di masjid itu, ternyata Muslim. Oh ya Muslim, akhirnya dikeluarkan juga gitu kan. Jadi pendekatan agama sangat penting. Nah, tidak usah, menurut pendapat saya, tidak usah hari ini dijadikan sebagai apa namanya kampanye politik. Apakah dari kelompok Anies, kelompok Ganjar, kelompok Prabowo, yuk kita bareng-bareng gitu kan. Jadi bagaimana menangani orang-orang Rohingya ini? Karena menurut saya selanjutnya juga perlu adanya tempat penampungan sementara seperti pada masa pengungsi manusia perahu zaman Vietnam. Pemerintah pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto itu kan memberikan dua buah pulau ya, itu disimpan di situ. Manusia perahu yang dari Vietnam itu. Nampaknya mungkin apa kita bisa memberikan seperti itu. Tapi untuk sementara bukan menjadi sebuah warga, itu harus ada kebijakan yang lain. Jadi warga negara Indonesia ada kebijakan khusus itu. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita kita sampaikan rekomendasi terhadap pemerintah adalah selain saya sebutkan tadi adalah perlu adanya apa kebijakan yang sama ya, dari pemerintah atau pemimpin ASEAN terutama di luar Myanmar dalam menangani kasus Rohingya ini. Nah, bagaimana cara pembinaannya? Kemudian eh, biaya juga kita persoalan biaya gitu kan. Kita nggak bisa nolak ya. Dan yang terpenting adalah ini perlu juga menurut saya ini pentingnya keterlibatan ASEAN yaitu apa pihak keamanan atau baik dari pemerintah siapa saja dari Malaysia, dari Thailand, dari Kamboja, dari Indonesia tentang perdagangan manusia. Mereka kan kebanyakan dijanjikan diantaranya kasus hari ini dijanjikan akan kerja dari Malaysia. Kalau kerja Malaysia itu masuk ke Malaysia mudah melalui lewat Indonesia, bisa lewat Sabah, ya, Sarawak gitu kan. Nah itu juga harus image seperti itu harus juga dihapus melalui propaganda propaganda media massa. Saya pikir itu saja untuk